Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Olivia dari kelas 12, jurusan Teknik Transmisi Telekomunikasi. Nomor induk Taruni 2013. Pada presentasi ini saya akan memaparkan secara detail mengenai kegiatan saya selama mengakhiri Kursus Lintas Batas Negara PLBN Garut di periode 1 Juli sampai 28 Desember 2024. Saya menyadari bahwa presentasi ini merupakan bagian penting dari penilaian akhir PKL. Oleh karena itu, saya telah mempersiapkan materi ini sebaik mungkin. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memulai presentasi ini dan menjelaskan latar belakang PKL sekaligus kegiatan saya selama 6 bulan PKL. Berikut adalah latar belakang perusahaan PLBN Garut. Pos Lintas Batas Negara PLBN Garut merupakan bangunan representasi simbol dan kinerja pengolahan batasan negara yang dibangun di Desa Sebuga, Kecamatan Sajengan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. PLBN Garut dibangun berdasarkan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang percepatan pembangunan menuju PLBN terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Joko Widodo meresmikan PLBN Garut yang luasnya 9,1 ha pada tanggal 17 Maret 2016. Ini adalah salah satu profil PLBN Garut. Dan di sini saya akan menjelaskan aktivitas apa saja sih yang saya lakukan selama 6 bulan PKL. Di minggu pertama, saya membantu pengisian daftar aparatur sipil negara, seperti menulis dokumentasi dari atasan dan membantu memotong lambang disposisi. Setelah itu, pengawasan pemeriksaan alat angkut dan mencatat register alat angkut. Di minggu kedua, pengawasan pemeriksaan alat angkut dan mencatat register alat angkut dan menginput alat angkut di bagian keberangkatan. Di minggu ketiga, pengawasan pemeriksaan alat angkut dan mendata alat angkut itu di bagian kedatangan. Di minggu keempat, pengawasan pemeriksaan alat angkut dan mendata alat angkut di bagian keberangkatan. Di minggu kelima, pengawasan pemeriksaan alat angkut dan mendata alat angkut di bagian kedatangan dan menginput alat angkut penumpang dan mengidentifikasi barang dan data seperti jenazah yang masuk ke Indonesia. Di minggu ke-6, mencatat register orang sakit dan mendata alat angkut penumpang, menginput alat angkut penumpang. Berikut adalah dokumentasi saya selama 1 minggu pertama sampai minggu ke-6. Ini adalah salah satu contoh mengidentifikasi barang dari luar negeri. Minggu ke-7, pengawasan pemeriksaan alat angkut, mencatat register alat angkut dan menginput alat angkut di bagian keberangkatan. Minggu ke-8, pengawasan pemeriksaan alat angkut, mencatat register alat angkut dan menginput alat angkut di bagian keberangkatan.
Minggu ke-9, pengawasan pemeriksaan alat angkut, mencatat register alat angkut dan mengimpun alat angkut, pemeriksaan barang yang datang dan mengecek suhu badan penumpang. Minggu ke-10, mencatat register alat angkut, mengimpun alat angkut dan pemeriksaan barang yang datang dari luar negeri. Minggu ke-11, pengawasan pemeriksaan alat angkut, mencatat register alat angkut, mengimpun alat angkut dan menunggu remote scanner. Minggu ke-12, pengawasan pemeriksaan alat angkut, mencatat register alat angkut dan mengimpun alat angkut. Berikut adalah dokumentasi saya selama dari minggu ke-7 sampai minggu ke-12. Ini saya sedang menunggu tes thermometer dan mengecek suhu badan penumpang. Ini adalah salah satu suhu penumpang yang cukup panas. Minggu ke-13, pengawasan pemeriksaan alat angkut, mencatat register alat angkut dan mengimpun alat angkut. Minggu ke-14, pengawasan pemeriksaan alat angkut, mencatat register alat angkut dan mengimpun alat angkut. Minggu ke-15, pengawasan pemeriksaan alat angkut, mencatat register alat angkut dan mengimpun alat angkut. Minggu ke-16, pengawasan pemeriksaan alat angkut, mencatat register alat angkut dan mengimpun alat angkut. Minggu ke-17, pengawasan pemeriksaan alat angkut, mencatat register alat angkut dan mengimpun alat angkut. Minggu ke-18, pengawasan pemeriksaan alat angkut, mencatat register alat angkut dan mengimpun alat angkut. Dari minggu ke-13 sampai minggu ke-18 saya menjadi di bagian kedatangan. Karena di kedatangan tidak ada yang menjaga, jadi saya yang menjaganya. Berikut adalah dokumentasi saya dari minggu yang lalu tadi. Minggu ke-19, pengawasan pemeriksaan alat angkut, mencatat register alat angkut dan mengimpun alat angkut, mengidentifikasi barang dari luar negeri. Minggu ke-20, pengawasan pemeriksaan alat angkut, mencatat register alat angkut dan mengimpun alat angkut. Minggu ke-21, pengawasan pemeriksaan alat angkut, mencatat register alat angkut dan mengimpun alat angkut. Minggu ke-22, pengawasan pemeriksaan alat angkut, mencatat register alat angkut dan mengimpun alat angkut. Minggu ke-23, pengawasan pemeriksaan alat angkut, mencatat register alat angkut dan mengimpun alat angkut. Minggu ke-24, pengawasan pemeriksaan alat angkut dan mencatat register alat angkut, mengimpun alat angkut. Berikut adalah dokumentasi saya selama kurang lebih dari minggu 19 sampai minggu 24. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aktivitas yang saya tempatkan di bagian lokal kekarantinaan. PLBN lalu menempatkan saya kembali di bagian lokal kekarantinaan kesehatan. Berikut adalah pembahasan singkat mengenai aktivitas kekarantinaan saya. Membantu pemeriksaan alat angkut yang datang dari luar negeri, yaitu negara Malaysia, adalah salah satu tugas lokal kekarantinaan kesehatan. Selama saya karantin, dalam satu hari saya memeriksa kurang lebih 30 sampai 37 alat angkut. Biasanya lebih atau kalau tergantung alat angkutnya yang ramai dilebihkan, kalau sedikit ya sampai 28, tapi maksimalnya itu dari 30 sampai 37. Selama saya karantin, saya memeriksa 11.661 alat angkut, yaitu yang masuk ke Indonesia maupun datang ke Malaysia. Aktivitas lainnya, membantu pengawasan orang sakit. Selain melakukan pemeriksaan alat angkut darat, lokal kekarantinaan kesehatan juga melakukan pengawasan orang sakit
apa namanya, di medianya masing-masing. Setiap karyawan di sana itu punya akunnya masing-masing, jadi nggak bisa kasih tahu kodenya apa gitu. Itu ya gunanya untuk mencakup data kendaraan orang sakit yang masuk ke negara. Jadi tadi yang diperiksa itu harus didata, lalu dimasukkan ke webnya supaya tahu kita itu dia itu berapa orang yang masuk gitu. Itu bukan bagian PLBN Alus, tapi ada di bagian Etikom, di bagian Jaboy, dan selanjutnya PLBN selanjutnya. Berikut adalah manfaat prakerin. Manfaat prakerin selama saya magang di PLBN Alus adalah memperoleh pengalaman kerja secara langsung dan mengembangkan komunikasi kerjasama antar karyawan di perusahaan. Karena kami kan dibagi 2 tim, dan meningkatkan motivasi dan semangat untuk belajar. Dan di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan. Siap, saya Tommy Aulia, Monitor Bumi 1994, izin mengajukan pertanyaan. Siap. Apa tujuan pengawasan keamanan dan kesehatan? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit dan masalah kesehatan yang dibawa oleh alat angkut tersebut, serta untuk mengetahui pemeriksaan potensi lainnya. Mengerti Aulia? Siap. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Karena pemeriksaan memastikan obat yang dibawa tidak mengandung zat yang dilarang atau dikontrol ketat di negara. Tujuan setiap negara itu peraturannya berbeda mengenai obat. Kadang-kadang kalau dia banyak memasukkan obat dari Malaysia ke Indonesia, kadang-kadang banyak kadaluarsa. Tanggalnya itu kan obatnya itu kan ada kadaluarsa dan enggak, jadi dicek dulu supaya nggak terlalu banyak ngambil obat gitu. Oke, di sini saya akan memaparkan kesan saya selama PKL di PLBN Alus. Kesan saya selama prakerin secara keseluruhan, prakerin memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, baik dari sisi profesional maupun profesional. Prakerin ini membawa wawasan saya tentang disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras di dunia kerja, dan saya bisa sobat santun sama orang-orang banyak gitu. Pesan saya buat adik kelas yang mau PKL di PLBN Alus, persiapan diri dengan baik, jaga sikap dan ikhlas seperti tepat waktu, sopan, dan menghormati atasan maupun karyawan lainnya. Manfaatkan kesempatan belajar dan malu bertanya mengenai hal-hal baru. Manfaatkan waktu sebaik mungkin dan jadilah pribadi disiplin serta tanggung jawab. Kesimpulan dari saya prakerin adalah setelah melaksanakan kegiatan prakerin, saya dapat menerapkan berbagai teori dan keterampilan di bidang kesehatan yang dapat di perusahaan tersebut. Berikut adalah dokumentasi saya selama prakerin. Ini adalah menginput sambil mengecek suhu badan penumpang yang masuk ataupun mau ke paspor, bisa lewat sini, bisa dicek, di scan. Ini adalah
Makan dari Kecamatan Teluk Paman. Oke, sekian dari saya. Demikian presentasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan,